Kalau kita bicara akal sehat, orang itu berpikir akal sehat itu tidak bisa berfungsi pada dua orang, yaitu orang yang perutnya lapar sama orang yang perutnya kenyang. Sedangkan kalau Bung Rocky mau ngomong akal sehat sama masyarakat kita seperti sekarang pedagang kaki lima yang perutnya lapar, secara ekonomi sangat berat. Jangankan ngomong berpikir akal sehat, besok mau makan apa aja bingung, dagangan saya laku atau tidak aja bingung. Nah, yang paling ngeri adalah bagaimana mau berpikir akal sehat kalau perutnya kenyang. Orang-orang yang di sana, yang di pusat di atas, perutnya kenyang-kenyang nih, sama-sama kayak saya nih, perutnya gendut-gendut nih. Bu Diki juga ya, perutnya kekenyangan nih. Karena kekenyangan ya mau berpikir akal sehat bagaimana? Otaknya ada 7 seperti beliau, Bupati Bojonegoro, saya akan pilih dia. Yang saya mau tanyakan, demokrasi itu apakah sebuah alat ataukah tujuan? Artinya begini, kalau memang demokrasi itu adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan kita bernegara dan berbangsa, apakah ada alat lain yang lebih baik daripada demokrasi? Karena kita melihat pada akhir-akhir ini ya, terkait dengan pilkada serentak ini, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, sepertinya jangankan bicara tentang etikabilitas atau mungkin elektabilitas, itu sudah tidak penting lagi dalam sekarang ini, karena ada koalisi gemuk, koalisi besar yang sangat luar biasa, sehingga sekarang lebih penting adalah konektivitas. Dan yang menjadi kegambangan saya adalah apabila di pemilihan serentak 2024, apabila si gemuk ini menang sampai 90%, kemungkinan di tahun 2029 akan terjadi apa? Monyet dikasih peci, didukung si gemuk, bareng-bareng menang. Jadi sudah tidak perlu manusia lagi yang jadi pemimpin. Iya, karena tidak perlu nih bicara kapasitas, tidak perlu elektabilitas, tidak perlu etikabilitas, apalagi nggak penting gitu. Yang penting adalah konektivitas. Si monyet pakai peci, didukung pusat, didukung 14 partai, menang. Walaupun lawannya adalah seorang profesor. Itu kalau bicara tentang demokrasi sebagai alat. Bagaimana kalau demokrasi sebagai tujuan? Apa indikator-indikator? Ya kan? Apa indikator-indikator yang mengatakan bahwasanya demokrasi ini berhasil secara tujuan? Kalaupun memang ada negara mana yang menunjukkan demokrasi ini tujuan ada sudah benar. Karena saya melihat, mohon maaf, banyak negara-negara penganut demokrasi juga tidak 100% masyarakatnya bersemangat untuk berdemokrasi gitu kan. Karena kenapa Bung Rocky, kalau kita bicara akal sehat, orang itu berpikir akal sehat itu tidak bisa berfungsi pada dua orang, yaitu orang yang perutnya lapar sama orang yang perutnya kenyang. Sedangkan kalau Bung Rocky mau ngomong akal sehat sama masyarakat kita seperti sekarang pedagang kaki lima yang perutnya lapar, secara ekonomi sangat berat. Jangankan ngomong berpikir akal sehat, besok mau makan apa aja bingung, dagangan saya laku atau tidak aja bingung. Nah, yang paling ngeri adalah bagaimana mau berpikir akal sehat kalau perutnya kenyang. Orang-orang yang di sana, yang di pusat di atas, perutnya kenyang-kenyang nih, sama-sama kayak saya nih, perutnya gendut-gendut nih. Bu Diki juga ya, perutnya kekenyangan nih. Karena kekenyangan ya mau berpikir akal sehat bagaimana? Ya, karena proses berpikir, perut tidak boleh lapar, perut tidak boleh kenyang gitu kan. Nah, sedangkan saat ini dengan negara mengalami deflasi, penurunan daya beli dan harga gitu kan, pemerintah selama 3 bulan ini tidak ada sebuah touch atau sebuah sentuhan apapun untuk menggerakkan ekonomi. Bahkan mereka seakan-akan cuek aja. Biarlah masyarakat ini mandiri, biarkan masyarakat ini, warganya ini sehat-sehat sendiri, waras-waras sendiri kan gitu. Nah, dengan susunan kabinet yang kemarin, Bung Rocky yakin nggak? Karena saya yakin struktur dari pemerintahan kabinet di bidang ekonomi hampir sama, tidak ada perubahan yang signifikan. Kira-kira 6 bulan atau 3 bulan ini ekonomi bangsa tekan dengan perut yang lapar, sehingga akal sehat bisa berjalan lagi. Yakin nggak ada perubahan? Terima kasih Bung Rocky. Ini bukan pedagang kaki lima ini pasti. Ya. Ini bukan pedagang. Mau langsung Prof? Langsung aja. Bentar Mbak, biar langsung dijawab dulu ya. Oke, soal demokrasi
Kalau semua pedagang kaki lima otaknya ada 7 seperti beliau, dan masih ada kesempatan untuk calon Bupati Bojonegoro, saya akan pilih dia, Bapak itu. Dia mengerti kaitan makro mikro, dia mengerti psikologi politik, dia mengerti bagaimana menumbuhkan harapan dengan kondisi deflasi, tuan. Jadi Anda bayangkan kemampuan kita untuk berpikir tersedia sebetulnya. Bahwa ada orang yang malas berpikir karena udah kenyang, sebaliknya ada orang yang tidak mampu lagi berpikir karena terlalu lapar. Itu yang kita sebut sebagai urusan publik. Kenapa dia tidak mampu berpikir? Ya karena dia kenyang. Kenapa dia kehilangan pikiran? Karena habis disogok. Karena itu fungsi dari kita untuk menerangkan bahwa demokrasi itu adalah pertengkaran pikiran. Demokrasi bukan alat, bukan tujuan, tapi suasana. Suasana untuk memungkinkan pikiran itu dipertengkarkan dalam suku akademis. Itu dasar. Jadi kalau orang bilang demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, itu biasa aja. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu demokrasi itu. Jadi di mana-mana dalam bentuk apapun, kalau ada pemerintahan akal, maka kita percaya persaingan akal itu akan menghentikan cawe-cawe money politics. Itu yang kita sebut sebagai idealnya. Saya mau capai ideal itu dan percaya bahwa kemampuan kita untuk memakai akal dasarnya dari awal kemerdekaan kita. Semua pemimpin awal kita itu pakai akal, nggak pakai amplop. Jadi kenapa kita pesimis bahwa akal nggak bisa dihidupkan lagi? Regain our past, protect our future dengan cara berpikir itu. Jadi Bapak tadi pedagang kaki lima membatalkan sendiri pesimisme dia tuh. Karena tadinya kita pesimis, tapi ya uraian Bapak sendiri membuktikan bahwa sebagai pedagang kaki lima, kakinya cuma 5 tapi otaknya 7 itu. Jadi otak akan mendahului kaki itu. Itu yang memungkinkan saya bisa percaya dengan Bapak tuh. Bagaimana kita percaya bahwa narasi seorang pedagang kaki lima jauh melampaui narasi seorang wakil presiden hari ini? Poin itu yang mesti kita ingat. Jadi tidak perlu peduli dengan kabinet, pakai prinsip bahwa saya mandiri dalam berpikir. Dalam profesi apapun, kemampuan berpikir itu yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tuhan memberi kita otak 100%. Tapi statistik mengatakan seluruh dunia yang kita pakai cuma 14%. Nah, kita nggak tahu di negeri ini para petinggi politik makainya berapa persen. Jadi bisa saya pastikan bahwa mereka nggak pakai otak pasti masuk neraka. Ya karena dikasih 100% cuma pakai 14%, malaikat akan tanya, kalau begitu 76% dipakai buat apa? Ya dipakai buat korupsi. Ya pasti masuk neraka. Kan gampang melihat itu. Tapi sekali lagi saya ingin bersahabat dengan Bapak Menteri kelima, karena dia memperlihatkan bahwa akal akan ketemu akal di dalam diskusi hari ini, dengkul akan ketemu dengkul kalau kita tidak mulai mengedarkan akal sehat. Jadi halangi dengkul ketemu dengkul, pastikan akal ketemu akal. Itu contoh yang bagus, dan saya pujikan bahwa ada pikiran berakal dari pojok kecil di pinggir sawah yang penuh dengan kodok. Bayangkan misalnya di belakang kita ada kodok, cebong, tapi pikiran kita tidak jadi cebong. Sementara di istana, guru besar, profesor, doktor, tapi cara berpikirnya lebih lemah dari cebong. Ada kabinet baru, dan kita tahu tadi kabinet itu besar, kita nggak tahu, kita belum lihat fungsinya apa nanti. Problem kita di Indonesia cuma 3. 1 adalah soal ketersediaan energi, 2 adalah daya dukung pangan kita, 3 adalah soal pertahanan. 3 ini kita lihat kapasitas di dalam kabinet itu siapa aja tuh. Kan semuanya fokus pada 3 ini aja kan. Kan mestinya kalau Pak Prabowo tanya teman-teman di Bojonegoro misalnya, kabinetnya bentuknya apa ya? 3 menteri aja. 1 menteri pangan, 1 menteri pertahanan, 1 menteri energi, selesai.